Menurut siaran Medical Daily pada hari Rabu, perempuan rata-rata mengalami menopause pada usia sekitar 51 tahun. Menopause dini yang terjadi pada usia antara 40 juga 44 tahun sudah pernah diketahui dapat meningkatkan resiko kesehatan termasuk resiko penyakit jantung, diabetes, dan juga depresi. Para peneliti sekarang ini mengidentifikasi dampak kemampuan fisik yang berkaitan dengan menopause yang datang terlambat. Dalam studi terbaru yang dimaksud diterbitkan pada jurnal The Menopause Society mengalami menopause pada usia yang mana tambahan tua berkaitan dengan resiko asma yang dimaksud lebih tinggi. Studi-studi sebelumnya menunjukkan korelasi signifikan antara asma kemudian hormon seksual. Asma yang mana muncul pada usia dewasa lebih lanjut umum terjadi pada perempuan daripada pria. Pada usia anak-anak, asma lebih tinggi umum terjadi pada anak laki-laki, namun tren yang disebutkan bergeser pasca mereka itu memasuki masa pubertas, ketika asma lebih banyak terjadi pada perempuan. Penelitian yang baru menganalisis data dari 14.000 lebih besar perempuan pasca menopause lalu melacak kondisi kebugaran mereka itu selama 1 dekade. Para peneliti mendapatkan perempuan yang mana mengalami menopause dini pada usia antara 40 lalu 44 tahun memiliki resiko asma yang dimaksud lebih tinggi rendah. Yang dimaksud menimbulkan para peneliti menduga adanya peran estrogen pada resiko asma. Menurut Direktur Medis The Menopause Society, Dr. Stefani, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami menopause pada usia lebih tinggi tua mempunyai resiko asma lebih lanjut besar dibandingkan mereka itu yang tersebut mengalami menopause dini. Mandi tanpa melepas lensa kontak dapat menimbulkan resiko infeksi mata. Hal ini dikarenakan air yang digunakan saat mandi dari pancuran, keran, maupun kolam renang dapat mengandung mikroorganisme berbahaya seperti Asanta amoeba. Menurut Annie Nguyen, MD, asisten profesor oftalmologi klinik di Kik Medicine, USC, air keran yang membawa Asanta amoeba dapat memicu kontaminasi, meskipun lensa kontak sudah dibersihkan sesuai rekomendasi. Organisme ini dapat menempel pada permukaan lensa kontak dan menyebabkan infeksi jika terdapat kerusakan pada permukaan kornea. Selain itu, lensa kontak juga dapat merusak lapisan air mata alami yang membantu melindungi kornea, sehingga membuat mata lebih rentan terhadap infeksi. Infeksi mata seperti keratitis yang disebabkan oleh Asanta amoeba dapat menyebabkan rasa sakit hebat, kehilangan penglihatan, bahkan kebutaan jika tidak segera ditangani dengan tepat. Selain Asanta amoeba, bakteri dan jamur juga dapat menyebabkan keratitis akibat penggunaan lensa kontak. Oleh karena itu, Ami Fadada, MD, dokter mata di Adventist Care, physician di New York, menyarankan untuk melepas lensa kontak saat berenang, mandi, dan tidur, serta membersihkannya dengan larutan pembersih. Selain itu, Nguyen menekankan pentingnya mencuci tangan sebelum memegang lensa kontak untuk mencegah perpindahan bakteri. Pastikan tangan dalam keadaan bersih dan kering saat memasang dan melepas lensa kontak. Diet intermittent fasting kini menjadi trendsetter dalam dunia diet. Tidak hanya di kalangan masyarakat umum, metode diet ini juga banyak digunakan oleh para artis ternama tanah air seperti Marshanda. Belakangan ini, Marshanda berhasil menurunkan berat badannya hingga 17 kg berkat diet intermittent fasting yang diterapkannya. Tetapi, tidak semua orang berhasil dalam menjalankan diet ini. Hal ini dikarenakan masih banyak kesalahan yang sering dilakukan sehingga membuat diet ini kurang optimal bagi beberapa orang. Berikut adalah beberapa kesalahan yang kerap dilakukan saat melakukan diet intermittent fasting, seperti yang dilansir oleh redaksi duniadiet.com dari beberapa sumber. Memilih pola diet yang tidak sesuai. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan diet intermittent fasting adalah memilih pola diet yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sebelum memutuskan untuk menerapkan metode diet ini,
Sebaiknya Anda memahami terlebih dahulu bahwa ada lebih dari satu jenis intermittent fasting. Ada yang dilakukan 2 kali dalam seminggu, ada juga yang dilakukan secara bergantian. Selain itu, durasi berpuasa juga bervariasi tergantung pada kebutuhan dan aktivitas masing-masing individu. Terburu-buru mencapai target. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah terburu-buru mencapai target. Padahal, tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, termasuk kebiasaan makan. Jadi, sebaiknya Anda tidak memaksakan tubuh untuk berpuasa pada jam yang tidak biasa. Lebih baik melatih tubuh secara bertahap dan tidak terburu-buru. Tidak memperhatikan asupan makanan. Asupan makanan juga sangat penting dalam kesuksesan diet intermittent fasting. Banyak orang yang meremehkan pentingnya memilih makanan yang sehat dan bergizi selama periode makan. Padahal puasa intermittent bukanlah alasan untuk mengonsumsi makanan yang tidak sehat atau berlebihan selama periode makan. Berpuasa hanya dengan minum air putih. Ada pemahaman yang salah bahwa kita tidak boleh mengonsumsi apapun selain intermittent fasting. Padahal masih ada minuman lain seperti kopi, teh, dan minuman yang mengandung elektrolit yang tepat bisa dikonsumsi selama berpuasa. Jadi jangan hanya mengandalkan air putih saja. Itulah beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan diet intermittent fasting. Sebelum mencoba metode diet ini, pastikan Anda memahami dengan benar dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli gizi agar hasilnya lebih optimal. Rasa nyeri di area panggul dapat menyerang secara tiba-tiba atau saat melakukan aktivitas sehari-hari yang sederhana seperti masuk dan keluar mobil. Terapis fisik panggul Mercy Krause PT, DPT mengatakan bahwa nyeri panggul dapat terjadi sekitar tulang kemaluan atau bagian belakang di sekitar sendi sacroiliaca. Meskipun nyeri panggul sering terjadi selama kehamilan, nyeri ini juga bisa dialami oleh orang yang tidak hamil karena kebiasaan tertentu yang dapat memperburuknya. Salah satu penyebab yang mengejutkan adalah masuk dan keluar mobil yang sering dilakukan setiap hari. Tulis laman Well and Good, Senin. Krause menjelaskan bahwa ketidakstabilan atau kelemahan korset panggul dapat menyebabkan rasa sakit saat tulang dan sendi panggul ditekan. Aktivitas seperti masuk dan keluar mobil seringkali melibatkan gerakan asimetris yang memberikan tekanan lebih besar pada sendi panggul. Asimetris ini terjadi saat berdiri dengan satu kaki. Saat masuk atau keluar mobil, berat badan harus dipindahkan ke satu sisi. Namun, melangkahlah satu kaki pada satu waktu dapat menimbulkan tekanan yang tidak merata dan menyebabkan ketidaknyamanan, jelas Krause. Selain masuk dan keluar mobil, aktivitas lain yang dapat memperburuk nyeri panggul adalah berjalan di permukaan yang tidak rata, berjalan jauh, berdiri dengan satu kaki, dan menggunakan tangga. Untuk menghindari nyeri panggul, Krause menyarankan untuk duduk berlebih dahulu di jok mobil dengan kaki di luar, lalu ayunkan kaki secara bersamaan ke dalam mobil. Selain itu, pastikan lutut tetap rapat saat mengayunkan kedua kaki untuk menghindari tekanan yang tidak merata pada panggul. Gunakan juga penyangga atau pegangan saat masuk dan keluar mobil untuk menambah kestabilan. Krause juga menyarankan untuk melakukan olahraga ringan, beristirahat saat nyeri panggul, menghindari gerakan asimetris, dan tidak berdiri dengan sebagian besar berat tubuh bertumpu pada satu kaki. Jika nyeri panggul masih berlanjut, segera hubungi terapis fisik dasar panggul untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Kami adalah pilihan utama Anda untuk mengendalikan nyeri panggul dan membantu Anda merasa lebih baik, kata Krause.